Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bisa menggapai cita-cita. Hari ini kita akan belajar bersama dalam tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 3. Sebelum itu, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, yuk kita pelajari pelajaran hari ini dengan judul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari Sangsakerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Usulan yang pertama, ia terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, yang ketiga Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, pada tanggal 31 Mei, Profesor Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari lahir terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Internasionalisme, 2. Perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan tersebut terbuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak hebat, anak kelas 5, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Benar bahwa yang mengusulkan adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Ya benar, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pertanyaan selanjutnya, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Nah, tepat. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsakerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, anak-anak, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Apa yang dibahas di sidang pertama PPUPKI?
Nah, betul, tentang pembentukan dasar negara. Selanjutnya, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPU PPKI? Ya, benar sekali. Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Kemudian, kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Tepat sekali, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk pembukaan Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Oke, anak-anakku yang hebat, kita akan pelajari peran Pancasila dalam keragaman bangsa. Apa saja ya? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Baik, anak-anak hebat kelas 5, kita akan coba mengamati teks yang ada di buku. Musyawarah Supakat untuk mengatasi masalah kedalamkarabagan. Desa Sukamaju mendapatkan dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapatkan bantuan bebek. Bu Rita penjual nasi goreng dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Bedu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, dari contoh masalah di atas, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Nah, mengapa? Nah, tepat sekali, kepala desa telah menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Ya, benar. Sikap Pak Doni dan Pak Bedu seharusnya tidak boleh memaksakan pendapatnya dan harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Ya, benar sekali. Pak Ali sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Pak Ali memberikan penjelasan yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa ia menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, anak-anakku yang hebat, anak kelas 5, apakah kalian setuju dengan sikap Pak Doni atau lebih setuju dengan sikapnya Pak Ali? Jangan lupa untuk menyampaikan pendapat harus dengan sopan, santun, dan kata-kata yang baik. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.